doa yang diajarkan Ali, sahabat Ali radhiyallahu an, kepada salah seorang budak mukataban. Ya, mukataban itu budak yang memiliki utang kepada tuannya dan ingin memerdekakan. Ya, ingin memerdekakan. Di sana budak tadi mengatakan, inni ajistu an kitabati. Wahai Ali, sesungguhnya aku merasa lemah, tidak mampu atas hutangku. Fa'aiuni, ya, atau fa'aini, maka tolonglah aku, kata budak tadi kepada Ali radhiyallahu an. Kemudian Ali radhiyallahu an di dalam kisah hadis tadi mengatakan, ala u'allimuka kalimatin allamani hinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku beritahu, aku kasih tahu sebuah kalimat yang jika kalimat ini kamu baca, maka sesungguhnya kalimat ini, doa ini itu akan mempermudah jalan rezeki, akan memberikan kemudahan untuk nyarutang. Ya. Kemudian beliau mengatakan, lau kana alaika mislu jabalin dinan, ya, dainan addahullahu angka. Kalau seandainya kamu memiliki hutang sebesar sebuah jabal itu gunung, wae. Gunung yang sangat tinggi menjulang ke atas, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Kira-kira doanya kayak apa, Pak, yang diajarkan Ali kepada seorang budak ini, Pak? Sebelumnya di sini ada yang punya hutang? Nggak ada yang punya, Pak. Iya. Pura-pura nggak punya hutang, Pak. Iya. Oh, nggak kelihatan ya? Mungkin itu kurang pas kabelnya. Mas Husen, tolong dibetulkan itu proyektornya. Harapannya Bapak Ibu sekalian menghafal doa ini. Pekan depan distorkan, Pak ya. Nah, pekan depan distorkan. Kita cek pekan depan, acak. Ya, mungkin dari sebelah sini, mungkin dari sebelah sana, mungkin dari sebelah sana. Setuju betul? Besok nggak hadir. Ya. Kabelnya mungkin tidak pas. Tirukan saya. Allahumma kfina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa ahnina bifadlika aman siwaka. Iya, ini doanya pendek, Pak, tapi kata Ali radhiyallahu an, ya, melalui lisan mengutip dari Nabi SAW, siapapun yang kemudian membaca ini, itu hutang-hutangnya serta berbagai macam ya harta bendanya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah hafal, Pak ya? Menhafal dereng? Sudah hafal, Pak? Pendek ini, Pak. Sayang ini belum belum muncul.
dijebloskan. Oh, tadi udah tak jebloskan, tapi belum nyaut. Oh ya, jazakallahu khairan katsiran. Doanya pendek Pak, tidak begitu panjang, tetapi doa ini luar biasa ya. Doanya luar biasa. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis arba'in yang nomor 10 Pak ya, hadis arba'in nomor 10 yang berkaitan dengan masalah harta, yang berkaitan dengan masalah halal dan haram. Di beberapa kesempatan pernah kita bahas, pernah kita kupas, di mana hadisnya menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi pernah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya, sesungguhnya Allah itu maha baik, maha indah, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali dari sesuatu yang baik atau yang indah. Wa innallaha ammarul mu'minina, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang beriman, bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para utusannya, yaitu kepada para rasul. Kemudian Rasulullah mengutip satu ayat di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, wahai para utusanku, kulu makanlah min thayyibati, dari sesuatu yang baik, wa'malu sholihan, dan beramal sholih. Wa qala ta'ala, dan mengutip, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah, wahai orang-orang beriman, makanlah dari sesuatu yang thayyibat, ma razaqnakum, yang telah kami rizkikan kepada kalian. Hadis ini adalah hadis nomor 10 Pak di dalam hadis arba'in. Dan hadis ini menjadi patokan utama, menjadi landasan dan dasar utama bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima amal yang di dalamnya mengandung unsur keharaman, ya, mengandung unsur yang haram. Dan di sini disebutkan di awal, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Dan Allah perumpamakan melalui lisan nabinya, summa zakara rajula, kemudian Nabi SAW menyebutkan summa zakara rajula,
menyebutkan, mengisahkan, menceritakan yutilus safara, seorang laki-laki yang sedang safar. Ya, laki-laki yang sedang melakukan sebuah perjalanan yang kita paham betul, yang disebut dengan safar itu dalam sebuah hadis disebutkan qit'atu minal azab, ya, potongan dari siksaan, ya, potongan dari siksaan. Makanya dulu pernah kita singgung di beberapa kesempatan, orang yang safar itu susah, Pak. Ya, orang yang safar itu tidak leluasa, tidak bebas. Ya, maka disebut qit'atu minal azab, ya, potongan-potongan siksaan, potongan siksaan. Tetapi kita senang bersafar, Pak, ya. Senang bersafar. Ayo safar kemana itu kan? Naik gunung atau turun ke laut itu kan. Padahal itu di situ qit'atu minal azab, ya, disebutkan adalah potongan daripada siksaan. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang lain disebutkan salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang musafir, orang yang sedang safar. Ya, orang yang sedang bepergian, Pak. Orang yang sedang bepergian itu doanya manjur. Doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. As'asa aghbara. Di dalam hadis ini dikisahkan pemuda tadi atau lelaki tadi ketika safar dalam keadaan as'asa akbaro. As'asa akbaro itu rambutnya kusut, bajunya penuh dengan debu. Ini seperti berbeda dengan safarnya yang tadi siang lewat sini itu, ya. Dari mana itu? Dari Thailand itu. Ketemu enggak tadi, Pak? Enggak ketemu, Pak, ya? Ya, dari Thailand. Nah, beda dengan safar yang itu, Pak. Kalau ini safarnya orang beriman, orang mukmin, maka as'asa akbaro, rambutnya kusut penuh dengan debu, artinya dia dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan susah, dalam keadaan kurang, ya, kekurangan. Dilihat dari penampilannya dia lagi susah. Dan orang susah itu biasanya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhbaro yamuddu yadai, tangannya mengadahkan ke atas, ya, tangannya mengadahkan ke atas, berdoa mengadahkan ke atas ilas sama, dan dia menyebutkan ya Rob, ya Rob, ya, wahai ya Allah, ya Allah. Tetapi di dalam hadis ini disebutkan wa mat'amuhu haramun, makanan yang kemudian dia makan, mungkin kalau nasi megono dia beli dari uang yang mungkin di situ ada syubhatnya, Pak. Uang syubhat itu tidak jelas, ya, uangnya haram. Kalau di sini disebutkan haramun, uangnya haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti haram itu ada dua, baik secara, yang pertama adalah secara zat, yang kedua adalah cara untuk mendapatkan. Mungkin secara zatnya dia bukan khamr, bukan minuman yang memabukkan, atau secara zatnya dia bukan binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang cara mendapatkannya dia dengan cara entah mencuri, entah korupsi, entah lain sebagainya. Maka ini menjadi indikator wa mat'amuhu haramun, ya, makanan yang kemudian dia makan itu dia beli dari uang yang dia dapatkan dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa masyrabu haramun, dan minuman yang kemudian dia minum sepanjang perjalanan dari awal sampai akhir dia beli dari uang yang dihasilkan dari cara-cara yang haram. Wa malbasuhu haramun, baju yang dia pakai, baju yang dia kenakan mungkin untuk berdoa, untuk sholat, bahkan untuk umroh, haji dan lain sebagainya, ternyata di situ ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghudiya bil harami, dan perut istri dan anaknya dikenyangkan dengan sesuatu yang haram, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabalahu, bagaimana mungkin doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab An-Hambali menyebutkan
bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa amalan itu tidak diterima dan tidak suci kecuali dengan memakan makanan yang halal. Sedangkan makanan yang haram dapat merusak amal perbuatan dan membuatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam juz yang pertama. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan hadis ini menunjukkan bahwa makanan amal perbuatan itu tidak diterima jika ada unsur makanan-makanan di dalamnya yang mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kemudian menjadikan sangat hati-hati sekali Pak para nabi terdahulu. Nabi, para sahabat, ya, kemudian para generasi soleh itu mereka sangat berhati-hati berkaitan dengan masalah makanan, ya, berkaitan dengan masalah makanan. Nah, ada juga hadis yang disebutkan kaitan dengan halal haram, itu hadis arba'in nomor yang ke-6. Ya, hadis arba'in nomor ke-6 itu juga menyebutkan, Pak, kalau kemudian hari ini kok ada sesuatu yang belum jelas begitu ya, antara halal dan haram itu bagusnya seperti apa. Di sini disebutkan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahum umurun mustabihat. Di antara halal haram tadi ada sebuah perkara-perkara yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu tidak jelas. Mutasyabihat itu samar. Mutasyabihat itu belum mengilmui, ya, belum mengilmui dari sesuatu tadi. Kemudian Nabi menyebutkan famanittaqa asyubuhati faqad istabru alidinihi wa alidi. Barang siapa kemudian dia ittaqa, berhati-hati. Ya, takwa itu kan berhati-hati, Pak. Dia itu berhati-hati. Dari apa? Asyubuhat, sesuatu yang belum jelas tadi. Ini halal apa haram ya? Dia berhati-hati, dia mengambil yang jelas. Ya, mengambil yang jelas. Maka istabro'a. Istabro'a itu baro'ah. Baro'ah itu berlepas. Lidinihi wa irdihi, selamat, Pak. Ya, dari agamanya dia selamat, dari kehormatannya itu dia selamat. Waman waqa'a fil harami, waman waqa'a fis syubhati, waqa'a fil harami. Karra'i yar'ahulal hima. Ini terusan hadisnya panjang, tidak saya sebutkan semua. Ya, kalau kemudian dia mengambil yang syubhat tadi, itu diperumpamakan karra'i yar'ahulal hima, seperti seorang pengembala kambing yang dia gembalakan di tanah yang bersebelahan dengan milik orang lain, Pak, yang di situ tidak dibolehkan kambing siapapun untuk masuk ke dalamnya. Ada kambing, ada gembala di situ, kemudian menggembalakannya di perbatasan, Pak. Kemungkinan besar kambing ini akan makan rumput yang dilarang tadi. Ya, yang dilarang tadi. Ini syubhat itu begitu. Ya, syubhatnya itu begitu. Jadi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya ada sesuatu yang syubhat. Dan barang siapa yang meninggalkan syubhat tadi, maka sesungguhnya dia telah menyelamatkan agama. Ya, menyelamatkan agama dan kemudian menyelamatkan kehormatannya. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 tadi Allah menyebutkan ya ayyuhar rusulu, ya, wahai para utusanku, kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Kemarin sudah saya sebutkan ya, at-thayyibat itu maknanya kalau disebutkan satu, thayyibat halalan thayyibah, halalan thayyibah itu maknanya berarti dua. Kalau at-thayyibat itu maknanya berarti halal dan thayyib, ya, makanan yang halal dan thayyib. Kemarin sudah saya beberapa waktu yang lalu sudah kita jelaskan tentang perbedaan antara halal dan thayyib. Gedebok itu halal apa haram, Pak? Gedebok apa ya? Debugan. Debugan kalau tempat saya itu. Debugan itu halal apa haram? Halal, Pak ya. Tidak ada yang mengharamkan kan? Tidak ada dalil yang mengharamkan kan?
Tidak ada. Tapi apakah itu thayyib? Ngletaki gedebok kan nggak enak itu. Dan itu kan nggak tahu kita kan dampak buruknya kan nggak tahu. Ya. Jadi begitu. Jadi gula itu halal Pak. Tapi apakah setiap orang itu thayyib ketika mengkonsumsi gula? Belum tentu Pak. Orang yang kadar gulanya tinggi makan gula atau makan nasi putih kan mengandung unsur gula Pak ya. Nasi putih itu satu sendok nasi putih itu kadar gulanya kalau tidak salah kemarin itu 7 sampai 10 sendok gula Pak. Satu nasi putih itu kadar gulanya 7 sendok gula. Ya, 7 sendok. Allah menyebutkan wahai para utusanku, kulu makanlah kalian minat thayyibat. Artinya kulu ini perintah untuk makan sesuatu yang halal. Ya, dan di sini ketika kulu wasrobu di ayat yang lain itu maknanya adalah perintah untuk adah ya, untuk kebiasaan. Wa'malu sholihan dan beramal sholih. Ayat ini menggabungkan antara makanan yang thayyibat dengan amal sholih Pak. Ya, menggabungkan dalam satu ayat at-thayyibat dan amal sholih. Ini bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang thayyib, yang baik, yang halal, dan kerjakanlah amal yang sholih. Ya, ini Quran surat Al-Mu'minun ayat 1. Sa'id bin Jubair ketika mengatakan ya, mengomentari ayat ini, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud makanan yang thayyib di sini adalah makanan yang halal. Ya, makanan yang halal. Ini tafsir Quran Al-Quranul Azim Ibnu Katsir ya. Mohon maaf ini tidak tampak tulisannya. Ibnu Katsir menyebutkan ya, Allah Ta'ala pada ayat ini, berarti Quran surat Al-Mu'minun ayat 51, memerintahkan kepada para rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memakan makanan yang halal ya, dan beramal sholih. Beliau menyebutkan, Ibnu Katsir mengatakan penyandingan dua antara perintah ini adalah isyarat bahwa makanan yang halal adalah pembangkit amal soleh. Dulu pernah saya sampaikan di beberapa perkataannya tabi'in itu ya, bahwasanya makanan-makanan yang halal itu dia akan memberikan motivasi Pak, akan memberikan support ya, atau bantuan yang kemudian bantuan tadi sifatnya positif ya, sifatnya positif. Sebaliknya makanan-makanan yang haram itu pasti akan memberikan dampak negatif, termasuk amal perbuatan ya, amal perbuatan. Maling itu contohnya Pak, kalau hari ini sukses maling ayam misalkan atau maling sepeda motor, hari ini sepeda motornya di rumah si fulan kita ambil, sukses Pak, itu besoknya itu tidak mungkin kemudian mikir sedekah pagi Pak. Ini setelah kita nyuri motor, besok kita sedekah pagi lah, tidak mungkin Pak ya, tidak mungkin, jauh lah ya. Kalau hari ini mencuri kok besoknya mikir sedekah pagi. Kenapa begitu? Besok pagi mesti mikirnya nanti malam giliran rumahnya siapa ya, gitu Pak. Mesti begitu. Kenapa? Dorongan makanan yang haram tadi dia akan kemudian mendorong untuk berpikir dan mengamalkan sesuatu yang negatif ya, sesuatu yang haram. Kalau makanan itu masuk, mesti dia akan mendorong untuk berbuat negatif lagi. Kalau hari ini sudah sukses mencuri, mesti besok mikirnya giliran rumah siapa besok, gitu. Tidak mungkin kemudian besok sedekah pagi kita, gitu. Atau setengah persennya 2,5% nanti kita zakati, itu kan nggak mungkin Pak. Ada nggak orang yang mencuri sepeda motor kemudian dizakati Pak? Nggak ada Pak ya. Tapi kalau ada orang yang kemudian ya panen dan lain sebagainya dizakati, itu banyak Pak ya. Itu maknanya bahwa makanan yang kemudian haram itu sangat berpengaruh Pak untuk amal kebaikan kita, untuk nutrisi otak kita ya. Ini yang disampaikan oleh beliau.
Kemudian di sini beliau menyampaikan, Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya para nabi benar-benar memperhatikan bagaimana memperoleh yang halal. Para nabi mencontohkan pada kita kebaikan dengan perkataan, amalan, teladan dan nasihat. Ya. Dan beliau menyebutkan semoga Allah memberi pada mereka balasan karena telah memberi contoh yang baik pada para hambanya. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim. Tafsir Ibnu Katsir. Wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Ya, berikanlah mas kawin sedekah mas kawin kepada wanita wa intibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Nanti kita bahas hani'am mari'a. Pemberian dengan penuh kerelaan. Mas kawin itu diberikan kepada wanita yang kamu nikahi. Ya, kalau di Jawa di tempat kita itu mas kawinnya murah sebenarnya, seperangkat alat sholat sudah cukup. Ya. Tapi sekarang sepertinya yang rame bawa kerbau juga ya, bawa sapi gitu. Kemudian bawa sepeda motor. Kemudian berita yang terbaru tadi mobilnya bawa mobilnya dihadang sama lesing itu Pak ya. Dihadang sama lesing itu yang berita paling hot ya. Lagi mau lamaran mobilnya dihadang sama lesing Pak. Masya Allah ya. Ya. Di sini Allah mengatakan wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Berikanlah mas kawin mahar kepada seorang wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jadi itu sukarela Pak. Diberikan kepada siapa Pak? Diberikan kepada siapa? Kepada calon istri. Kepada istri apa calon istri? Kepada calon istri. Ya, diberikan kepada calon istri. Mas itu kan, sepeda motor, boleh nggak? Sepeda motor dengan perangkatnya, dengan kuncinya misalnya. Ya. Fa intibna lakum, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, ternyata setelah menikah, kemudian dia punya rumah, ternyata suaminya bangkrut Pak. Ya, utangnya banyak, bangkrut begitu. Akhirnya suami boleh tidak minta sama istrinya mas kawin yang pernah diberikan tadi Pak? Sepeda motormu tak dolem ini, nah, itu misalnya. Atau kalungmu yang 5 gram itu tak ambilnya dulu buat modal, boleh tidak? Diminta bukan dipinjam. Nah diminta tidak boleh ya. Karena harta istri adalah punya istri, harta suami adalah punya istri. Iya, harta istri punya istri, harta suami juga punya. Masya Allah. Realitanya begitu Pak ya. Ya, harta suami itu ada haknya istri Pak di situ. Tapi kalau harta istri Pak, kita haram meminta secara paksa. Ya, maka di sini fa intibna lakum, jika ternyata kamu butuh modal, orang duit Pak pan usaha karena bangkrut tadi, istri masih pakai 10 gram emas di lehernya yang itu adalah mas kawin yang diberikan oleh suami, dan ternyata karena istri kita itu istri solehah, pengertian, ngerti, orangnya baik, tidak banyak bicara begitu, tiba-tiba ngasih surat sama sama ini kalungnya, mas buat modal itu Pak. Boleh nggak kalau dikasihkan sama suami Pak? Boleh nggak Bu? Boleh ya. Ini di sini. Kemudian jika mereka para istri menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati loh Pak ya. Dengan senang hati, sukarela Bu ya, kepada suaminya. Maka ambillah atau makanlah sebagian pemberian itu makanan yang hani'am mari'a. Apa itu hani'am mari'a? Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya
Al-Jami' Al-Ahkamul Quran menukilkan sebagian ulama ahli tafsir, maksud dari hani'am mari'ah di sini ialah yang baik, lagi enak dimakan dan tidak memiliki efek negatif. Hani'am mari'ah di sini maknanya adalah yang baik, yang halal, yang kemudian enak dimakan dan tidak memiliki efek negatif. Berarti ada makanan yang memiliki efek negatif, Pak ya? Ada makanan yang memiliki efek negatif bagi tubuh kita. Sedangkan mari'ah ialah yang tidak menimbulkan efek samping setelah dimakan dan mudah dicerna, tidak menimbulkan penyakit atau gangguan yang lain. Salah satu contoh makanan yang susah dicerna dan menimbulkan penyakit, makanan apa, Pak? Gula, Pak. Apa kira-kira? Selain gula apa kira-kira? Makanan yang menimbulkan penyakit. Apa kira-kira, Pak? Tidak ada makanan di sekitar kita yang menimbulkan banyak penyakit. Durian, Pak. Durian ya. Atau gangguan. Kalau menimbulkan gangguan di sini penyakit atau gangguan, petai itu menimbulkan gangguan ya, Pak? Menimbulkan gangguan petai, jengkol petai itu apa? Makan jengkol? Oh ya. Kalau tensinya tinggi, Pak ya, jengkol, keluban pohong itu ya, terus gandul, daun singkong, daun gandul itu juga ya termasuk bahaya, Pak ya, kalau tensinya tinggi. Jadi tidak semua orang bahaya. Yang sehat-sehat, yang muda-muda itu ya biasanya masih enak, Pak ya, makan tidak ada, enak semua. Ini di dalam tafsir Al-Qurtubi juz yang kelima. Nah, di sini disebutkan juga tentu saja makanan yang haram itu menimbulkan efek samping ketika dikonsumsi. Walaupun makanan tadi itu misalkan makanan yang halal enak itu apa ya kira-kira? Tengkleng, Pak ya, tengkleng kambing, Pak. Tengkleng kambing tahu, Pak ya? Bisa makan semua, Pak ya? Oh itu, lezat itu, Pak. Masya Allah itu kalau dimakan itu, Pak. Tapi kalau ternyata secara zatnya itu kok halal, tapi cara pendapatannya itu haram, Pak, itu dampaknya bukan positif, Pak. Akan berdampak negatif. Ya, akan berdampak negatif bagi tubuh kita, bagi amal kita, bagi ruh kita, ruhiyah kita. Ya, maka di sini disebutkan oleh karenanya jika kita sering mengidap berbagai macam penyakit, maka koreksilah makanan kita. Imam Al-Qurtubi menyebutkan begitu, Pak. Disuruh untuk mengoreksi makanan-makanan yang kita makan. Ya, sesungguhnya yang baik tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Ini tafsir Imam Al-Qurtubi. Ya. Dan Nabi pernah bersabda dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, man nabata lahmuhu minas sukhti fannaru aulabi. Siapa saja hamba Allah Subhanahu wa taala yang dagingnya tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Ya, ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini kemarin sudah kita singgung tadi ya. Ada makanan yang haram. Makanan yang haram dalam Islam itu ada dua jenis. Yang pertama secara zatnya, yang kedua cara mendapatkannya. Tadi sudah kita singgung sebentar. Nah, ini doanya, Pak. Doa ini harus kita hafal ya, supaya kita dimudahkan untuk nyarutang, supaya kita dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah, dan semoga kita ya mendapatkan bisa turah-turah, bisa untuk umroh, Pak ya. Amin Allahumma. Tirukan saya, Allahumma kfina, Allahumma kfina. Ya Allah, limpahkanlah kecukupan kepada kami, bihalalika dengan yang halal, an haramika
dari yang haram. Wa aghnina, dan cukupkanlah kami bifadlika dengan kemurahanmu, amman siwaka, dari mengharapkan uluran tangan selainmu. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang pingin hutangnya cepat lunas, yang pingin rezekinya dimudahkan oleh Allah dengan yang halal, pakai doa ini. Kata Rasulullah, sebesar apapun hutangnya, kalau kemudian doa ini disebutkan, insya Allah akan membantu. Allah Subhanahu Wa Taala akan melunasi hutang kita. Hanya saja tadi perlu kita cari syarat-syaratnya, ya, cari penyebab-penyebabnya. Tadi kan sudah kita sebutkan itu hadis Arba'in nomor 10 ya, penyebab doanya tidak dikabulkan, gitu kan. Ini kan doa, Pak. Ya, artinya kita harus menetralisir seluruh seluruh makanan yang sudah masuk ke dalam perut kita. Ini betul-betul halal apa enggak itu. Ini yang kemudian kita waspadai. Sudah hafal, Pak ya? Sudah hafal. Yang di sebelah sini sudah hafal semua, Pak ya. Insya Allah nanti pekan yang akan datang kita cek, Pak ya. Nanti ada perwakilan yang sebelah sini, Pak ya, sama yang sebelah sana, sama sebelah sini ada perwakilan. Allahumma kfina bi'adana an haramik wa ahnina bifadlik amman siwa. Pendek ini, Pak. Kalau Imam Syafi'i itu kalau ngafal yang satu ditutup, Pak. Yang satu ditutup, yang Al-Qur'an yang ini dibuka, yang satu ditutup. Kenapa ditutup? Takut kehafal, Pak, yang sebelah sini, Pak. Karena lihat langsung hafal gitu. Kita lihat langsung belum sempat menghafal sudah lupa, Pak ya. Nih doanya ya. Oke, kita baca sebentar lagi. Allahumma kfina, Allahumma kfina, Allahumma kfina, Allahumma kfina. Kalau kita tidak mampu menghafal satu baris langsung, kita potong-potong, Pak, sampai betul-betul di luar kepala. Allahumma kfina bihalalika, bihalalika, Allahumma kfina bihalalika an haramika, an haramika, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina, wa aghnina, wa aghnina bifadlika, bifadlika, wa aghnina bifadlika amman siwak, amman siwak, amman siwak. Siapa yang sudah hafal angkat tangan, tak kasih hadiah. Monggo, Pak. Masya Allah. Takmirnya mana ini takmirnya? Insya Allah, Pak ya, tak kasih hadiah. Ada lagi? Pak siapa namanya, Pak? Pak siapa? Pak Marno, Pak Sumarno. Pak Marno. Diingatkan, Pak ya, kalau pekan depan saya lupa hadiahnya ya. Pak Marno itu hadiah dulu. Ada lagi, Pak? Yang sudah hafal, ibu-ibu, bapak-bapak? Allahumma kfina bihalalika an haramika. Adik-adik, ada yang hafal? Mas Reka hafal enggak? Hafal? Nggak tahu. Nggak usah dicoba ya. Nanti Ustaz banyak hadiahnya. Ada yang hafal lagi, Pak?
Ya, Tidak ada lagi ya. Insya Allah pekan depan kita akan berjumpa kembali insya Allah, dan kita akan mencoba ya untuk menghafal dan mengingat ya. Paling tidak jenengan pulang sudah membawa satu doa ini ya. Doa untuk yang sedang dililit hutang maupun yang agar dimudahkan rezekinya. Demikian Pak kajian pada malam hari ini. Kita waktunya dibatasi, 1 menit lagi sudah masuk sholat isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.